Halo para sahabat yang budiman, kembali lagi bersama saya Iman Permana TCHI. Kali ini kita kedatangan sobat saya ya, yang eh, kenal waktu itu ya semacam dulu di satu buah pekerjaan. Nah, siapa beliau? Nah, tentunya ini adalah sosok inspiratif juga dari perjuangan beliau sampai saat ini ya. Oke, silahkan diperkenalkan diri nih. Nama saya Ayep Maulana Hikmat atau dipanggil sehari-hari sama teman-teman oleh sebagai Ahel. Alamat Lama tentunya Subang lah gitu kan. Subang ya. Subang itu. Nah, eh ini kita udah lama ya, hampir Berapa tahun ya gak ketemu ya. ketemu. Gak ketemu dan saya sempat waktu dengar kabar bahwa Kang Ahel ini terkena sakit waktu itu ya. Ya. Nah, ya saya ingin ya bertanya kepada Kang Ahel ini, bagaimana sih perjalanan kehidupan ya sejak kecil, sosok Kang Ahel itu seperti apa gitu, Kang Ahel itu? Ya intinya Itu agak keras ininya suara. mulai dari pertama ya. Ya, Perjalanan hidup dari mungkin dari istilahnya bujangan lah ya. ya bujangan. Bujangan sampai sekarang mungkin pas berapa 2000 berapa kita ketemu ya. Kalau ketemu saya sama saya itu sekitar 2000 berapa ya? 2006 itu kan? 66 ya. 2006 sewaktu TKS di satu buah instansi kan? Instansi ya betul. Dulu kan kita pernah merapat bareng di Pantura ya. Ya di Pantura waktu itu. Ya sekitar berapa tahun lah, 2 tahun atau 3 tahunan lah. Jadi untuk perjalanan hidup sampai sekarang mungkin ya namanya Ya liku-liku kehidupannya. kehidupan ya kadang di bawah kadang di atas gitu. Waktu ini nih kita balik dulu ke masa lalu. Waktu SMA dulu orang tua masih ada. Orang tua kebetulan yang satu masih ada SMA. Waktu SMA berarti sejak usia berapa waktu dia ditinggal orang tua Saya sebelah? ditinggal sama ibu itu sejak kelas 2 SD. Sejak kelas 2 SD sudah ditinggal sama ibu. Iya, Dan waktu itu tinggal sama ayah ya. sama ayah. Dan mungkin perjuangan waktu kecil juga waktu SD tidak mudah ya. Tidak mudah. Soalnya ya namanya kadang-kadang ya namanya hidup sebelah. Dulu saya juga ya, kalau saya sih bukan ditinggal ya, waktu dulu tuh sewaktu SMP ya kedua orang tua itu bisa. Tapi ya rasanya memang sangat berat gitu ya. Ketika kita harus melampaui di batas kemampuan masih kanak-kanak, terus harus mencari makan sendiri, apa-apa sendiri gitu kan. Ya, betul. Nah, sebenarnya waktu itu berarti tinggal sama ayah. Ya mungkin tinggal sama ayah, mungkin terus habis saya itu pas keluar sekolah SMA, mungkin saya pernah tinggal sama kakak di daerah Banten pernah. Oh, Banten pernah? Pernah. Berapa lama di Banten ya? Ya sekitar 2-3 tahunan. 2-3 tahunan. 2 tahun. Terus akhirnya kembali lagi ke sini ya, Subang ya? Terus pernah juga tinggal di Jawa di daerah Tuban. Ya sekitar 5 tahunan. Sekitar Tuban. tahun 93.
Tahun tahun 93. 1993 sampai 1997 kalau salah iya. Berarti kalau sekolah posisinya pindah-pindah. Apanya? Pindah-pindah. SMA-nya berarti di mana sama SMP? SMA mah, kalau SMP mah di Cibogo, Coba di sini ya. kalau SMA mah di Lalang Buana. Oh, di sini. Sampai terakhir ayah ada itu berapa tahun yang silam? Kalau ya ayah itu kan meninggal tahun 2002. Oh, 2002. Kalau kakak-kakak masih Nah, ya udah yang kemarin yang kakak yang ketiga mungkin udah meninggal tahun bulan Juli 26 Juli tahun 2022. turut Jadi prihatin juga. saya 6 bersaudara, tinggal 3 lagi yang bersaudara. Mm-mm. Yang kakak yang di Tuban Jawa Timur, yang di Bogor, sama saya yang di sini Subang. Mm-mm. Saya pertama mengenal Kang Ahyo ini dulu itu sangat periang, sering bercanda, badan juga kekar waktu itu ya. Dan hari ini mungkin ya berbeda ya. Ya, Berbedanya ya waktu itu kan udah berapa, mungkin ada 10 tahun, 20 tahun ya waktu itu. iya. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi sama Kang Ahyo itu? Ya mungkin ke satu faktor usia. Mm-mm. Faktor usia bisa. Terus mungkin cara usia, terus pola makan kita nggak beraturan. Mm-mm. Ya, akibatnya ya semacam ini. Jadi saya itu kan saya mah enggak lah diperiksa sama di rumah sakit atau dokter, nggak mau lah saya. Mm-mm. Jadi semacam dulu saya gemuk pernah, mungkin sekarang nggak kurus, tapi sekarang itu walaupun kurus tapi ya saya nggak kerasa penyakit gitu. Mm-mm. Nggak kerasa Tetap apa-apa. rasa sehat ya. Tetap sehat aja. Ya wajar lah kalau misalnya pegal-pegal mah gitu aja. Itu biasa ya. Cuma yang dirasakan sekarang kok badan terasa turun drastis gitu Si aja. ini ya si tubuh tuh ya. Mm-mm. Nah, itu turunnya itu per tahun apa memang misalkan dari tahun Ya mungkin per tahun sih turunnya. Per tahun turunnya? Turun sampai sekarang. Mm-mm. Tapi hasil diagnosa ya nggak ini ya apa tuh namanya belum bisa menentukan apa-apa gitu ya. Nah, waktu itu kita ketemu itu 2006 ya, 2006 waktu kita TKS ya. TKS atau tenaga sukarelawan di satu buah instansi. Dan waktu itu memang lagi apa ya, lagi gebiar lah istilahnya, gebiar. Kita dulu di area Pantura ya, area Pantura. Ya senang bersama apa tuh waktu itu semangatnya luar biasa ya. Waktu itu kan yang saya ingat itu ya ada teman-teman kayak Dian, kayak teman-teman yang lain. Jadi satu grup itu ada satu pos itu di sip-sip gitu waktu itu. Sebetulnya waktu itu apa motivasinya ingin apa tuh namanya ya bekerja waktu itu di satu buah instansi? Ya mungkin namanya kita kerja di instansi kan dulu kan kita itu tenaga TKS. Yang mungkin punya tujuan kita, mungkin kita pingin diangkat jadi istilah pegawai PNS lah. Ya, pegawai negeri sipil ya. Pegawai sipil, iya. Tapi kan itu berliku-liku, jalannya kan suka berliku-liku, kadang-kadang kan ya gimana peraturan pemerintahnya aja gitu. Kita kan cuma ini aja, mengikuti aja gitu. Dan waktu itu kan
saya juga sama waktu itu kan, ingin ya barangkali gitu kan Kali ada kita itu nasib lah. ada nasib menjadi pegawai negeri, kan cuman ya apa tuh namanya, terjadi seleksi di usia, terjadi seleksi di apa tuh namanya, masuknya tahun berapa gitu kan. Ya akhirnya kita dengan secara perlahan-lahan ya mengundurkan diri, istilahnya keluar ya. Keluar. Dikeluarkan enggak, tapi ya kita Ya, yang keluar. keluar ya. Akhirnya kita menyerah dengan keadaan itu ya. Dan waktu itu berapa tahun ya? Saya itu Sampai berapa tahun tuh waktu itu? sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan ya. 4 tahunan. Cukup lumayan lama loh. Jadi pulang pergi dan 4 tahun itu ya benar-benar ngabdi itu kan. Nah, di sini ya benar-benar ya pengujian kesabaran gitu kan. Ya walaupun ya akhirnya jalan manusia itu tidak sama ya. Kadang-kadang ya ada pepatah mengatakan ada satu buah yang kita jalani, walaupun itu jadi masalah, tetapi di balik itu ada satu buah perjalanan hidup untuk menggapai perbedaan atau kesuksesan di jalan masing-masing. Kadang saya juga berpikir begini waktu itu, kalau andaikan saya apa tuh namanya itu, saya menempuh pendidikan ataupun mungkin saya kursus atau berguru udah sampai mana waktu itu kan. Tapi saya ngendap waktu itu 2006, mungkin 2007, 8, 9, 10, 11, sampai kalau nggak salah saya hampir 6 tahun waktu itu. Sampai 2012-an. Dan di 2013 itu udah mulai jarang ya. Jarang. Ketika kita runtuh bahwa apa tuh namanya, tenaga kontrak hilang dan PNS itu harus testing secara langsung. Dan secara apa ya, secara keilmuan, secara administratif kita tidak bisa menempuh, apalagi batas apa tuh namanya, batas kita TKS itu masih terbilang beberapa tahun gitu kan. Nah, sedangkan yang masih ini pun yang udah lebih lama dari kita belum gitu. Nah, akhirnya kita apa tuh namanya menjalani kehidupan masing-masing. Saya sampai juga kerja di proyek waktu itu. Jadi setelah waktu kita apa tuh namanya ya, Kang Aheo sering berhenti gitu kan, kadang masuk kadang enggak. Nah, saya juga mulai di situ berpikir, akhirnya ada tawaran kerja di proyek ya. Saya masuk ya, sampai kerja apa tuh namanya ya kulit panggul, terus apa tuh mungkin dalam bahasa ini mengaduk ya, ngaduk, tukang besi, sampai ngelas waktu itu saya jalani waktu itu. Gitu. Setelah pengalaman Kang Ayu tuh, setelah keluar dari ya apa tuh namanya instansi yang terkait tersebut, itu apa yang dilakukan? Ya dilakukan itu kan, namanya orang hidup kan harus bisa selalu berikhtiar lah. Berikhtiar kita untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Ya apa yang penting kita kerja halal aja gitu. Iya. Kita kerja walaupun kalau kerja berat atau kerja ringan, penting kita jalani, kita kerja yang halal aja, mencari berkah aja gitu. Sempat kerja apa aja waktu itu? Kerja mah di proyek, kerja pernah. Satpam juga pernah? Pernah jadi satpam juga pernah. Satpam mah udah berapa kali, udah bolak-balik lah jadi satpam mah gitu. Udah
Udah sering ya. Bahkan yang lulus itu saya gak lulus ya waktu pendidikan satpam itu. Jadi ceritanya itu cukup lumayan unik ya. Jadi saya pendaftaran satpam waktu itu, namun pas pelatihannya ada kendala, sehingga saya memilih pulang gitu kan. Walaupun ya saya dimotivasi supaya gak pulang, ya tetap akhirnya saya memilih pulang ya karena ada sedikit miskomunikasi waktu itu. Padahal waktu itu pendidikan satpam jauh ya Kang Ayo? Jauh. Pertama satpam itu di area mana? Ya, Depok. Di daerah Depok ya? Depok ya. Depok semua pelatihan. Jadi untuk satpam itu pelatihan juga saya di Depok itu, sama istilahnya mah yang megangnya itu kan orang 328. Nah, itu hampir satu bulan saya itu Satu bulan? satpam itu. Bahasanya mungkin diklat ya? Ya, diklat ya, dia itu ada sekitar 15 orang lah itu. 15 orang? Langsung lah istilahnya, kalau kita itu langsung istilahnya dikerjakan di sana gitu. Kalau ada namanya kan, kalau dulu di Depok itu istilahnya mah bukan kontrak ya, apa ya, Outsourcing? yayasan lah, sama yayasan. Jadi kita masuk itu melalui yayasan kerjanya itu langsung. Pas kita udah beres pelatihan security, terus kita istilahnya lulus, langsung kita dimasukkan di sebuah perusahaan gitu. Akhirnya kita mendapat sertifikat satpam itu. Ya lamanya saya di satpam itu jadi security. Itu cukup lama juga ya? Cukup lama muter-muter. Ada di motor lah yang nggak dipindah ke sini. Kalau di sini, kalau di Subang ya banyak yang udah yang udah pernah dikerjakan di bagian security itu. Bukan security. Security bawasan, ya mungkin kita itu pindah kerja ke haluan, yang penting kita misalnya rezeki yang halal aja. Ya kerja di proyek juga nggak apa-apa, yang penting halal aja gitu. Kita bisa mencukupi anak dan istri. Untuk waktu itu, tahun berapa itu terjadinya Kang Aheo mulai terasa badan menurun, mulai kerasanya? Itu mulai badan terasa menurun tahun 2017-an. 2017-an? 2017 awal menurun, tapi itu kalau kita mau istilahnya mau periksa ke dokter atau dites, dicek darah, saya tuh nggak mau, takut gitu. Yang penting mah saya mah walaupun istilahnya badan kecil nggak apa-apa, yang penting kita sehat aja, nggak terasa penyakit. Misalnya apakah kita itu misalnya kerasa penyakit apa nggak mau, penting kita mah yang penting mah kita jalan aja, kita sehat aja gitu. Iya. Ya, cuma gitu aja untuk berat badan lah yang menurun. Yang menurun itu ya. Tapi emang nggak terasa lemas apa enggak ya? Biasa aja. Biasa aja. Kalau kondisi sekarang itu gimana kondisi sekarang itu? Kalau kondisi sekarang biasa aja. Nggak ada misalnya nggak apa misalnya ini perut atau sakit atau pinggang sakit, nggak, biasa aja. Nah, cuma lemas enggak, saya mah biasa aja gitu. Sama-sama dinikmati aja, dibawa aja gitu. Kalau kegiatan sekarang itu apa sih? Untuk sementara saya nganggur. Paling ngurus anak aja. Anak sekarang udah dua ya, alhamdulillah punya generasi. Jadi mendengar kabar teman-teman yang dulu sewaktu kita atau ada rencana kita kayak reunian atau ketemu bareng-bareng teman-teman.
Ya palingnya ya reunian mah ya paling yang kita kenal yang dekat-dekat aja sih. Yang ada yang punya kita nomor kontaknya aja reunian. Rencana kedepannya gimana? Apa yang punya rencana? Kedepannya ya mungkin ya kita pingin aja menjalani kehidupan aja dengan kehidupan sama anak dan istri aja gitu aja. Mending kita dibawa happy dan enjoy aja lah dulu gitu. Mungkin kan kita mah harus berusaha, ada yang menentukan juga ada yang maha kuasa gitu. Nah, mungkin ini apa tuh kan satu buah apa ya namanya pengalaman ini sebagai guru sebagai diri pribadi ya. Nah, ini yang apa tuh namanya disampaikan kepada teman-teman semua atau bercerita. Sebenarnya kan ada kadang-kadang di dalam hati ini mungkin ada kemungkinan saya itu mengalami sakit ini dari sini atau karena apa tuh terlalu banyak misalkan mengkonsumsi makanan jenis ini gitu. Nah, barangkali supaya teman-teman ya tidak sampai mengalami ya kejadian yang sama Kang Ayu terjadi sekarang, bisa diceritakan dan tip pola sekarang Kang Ayu bisa bertahan tetap sehat. Apa yang dilakukan atau terapi apa yang dilakukan itu? Kalau buat terapi, alhamdulillah saya sekarang itu suka berjemur aja. Berjemur, terus kalau misalnya jam 7 berjemur ke 1 jam. Tapi nggak tiap hari sih. Terus ya kalau misalnya ini kan biasa kadang-kadang jam 12 siang kita berjemur aja dulu lagi. Tapi alhamdulillah sih untuk badan mah nggak rasa apa-apa sih, dibawa aja. Yang penting kita ibadah aja saya mah. Mau ibadah atau kalau bisa insya Allah kita itu harus rajin puasa ke Senin Kamis. Alhamdulillah badan kita sehat lah, lahir batin. Untuk ini apa tuh namanya makanan, mungkin ada yang Alhamdulillah saya mah sekarang itu apa yang dijauhin? Nggak ada yang saya mah makanan atau minuman saya mah nggak ada yang dilarang, cuman saya cuma mengontrol aja, jangan terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Hanya manis juga mungkin nggak terlalu berlebihan, ya biasa aja lah. Seperti kopi juga ya. Tidak berlebihan ya. Berlebihan aja, paling sehari kalau 1 atau 2 kali nggak apa-apa. Paling 1 atau paling habis sholat subuh aja gitu, ngopi mah udah. Nah, kalau misalkan yang perkiraan feeling itu kan, feeling itu sebetulnya dari apa sih sebetulnya bisa ya terjadi seperti ini itu? Apa dari makanan, apa pola hidup atau apa, bisa dijelaskan lebih rinci, lebih detail gitu, supaya nanti teman-teman juga bisa, oh saya juga melakukan itu, ternyata ya dampaknya seperti ini gitu. Satu, dampak usia kan saya sekarang udah 49, bisa dari faktor usia, pola makan juga bisa, mungkin pikiran juga bisa. Terutama semua macam penyakit pasti dari pola pikir itu, dari pikiran yang saya rasakan. Tapi mungkin waktu agak ahli medis, bahwa kesehatan juga sama, mungkin semua paling ya saya menganjurkan itu jangan selalu pola pikir aja, jangan terlalu dipikirkan lah, dibawa enjoy itu aja. Oke, kayaknya kan kita di sini kan ada program namanya tuh olah pikir ya, di kursus kita tuh
ada yang namanya pola pikir di LKPI saya itu ya memang itu ya sangat penting ya yang sering diajarkan, tapi ya kadang-kadang tergantung pada orangnya, ada yang mau juga ada yang enggak, misalnya kan itu walaupun itu ya kebutuhan dirinya sendiri bahwa kita tuh harus menguasai diri sendiri gitu kan, atau kita harus bisa menguasai ya emosi kita, nafsu kita gitu kan. Ada juga yang mengatakan kan orang yang paling sakti, orang jago itu adalah yang mengalahkan dirinya sendiri, ya mengalahkan emosinya diri sendiri. Nah, ini itu kan satu buah catatan ya, satu buah catatan yang cukup besar ketika seseorang punya rasa-rasa yang sedang lagi ada masalah dalam pikirannya, tetapi bisa dia meredam atau mencari solusinya untuk secara dirinya. Tadi juga sempat mengalami ada hambatan ya waktu datang ke sini. Ada, ternyata ada hambatan ya, lagi gerimis. Cuaca ya. Cuaca. Saya mau kesini tadi kan gerimis gitu, dan saya berhenti dulu di saudara. Nah, habis nggak hujan lah langsung ke sini. Tapi sekarang kan alhamdulillah. Oh, ya, kan cuaca cerah. Cuaca cerah, terus jalan juga sekarang udah bagus kan dulu. Dulu ceritanya gimana? Sempat kapok. Sempat kapok juga jalan ke sini tuh. Kok jalannya kok Kak? Jalan namanya jalan ya mungkin lah ke kampung lah saya. Dulu kan belum ada cor. Hot mic. Belum ada hot mic. Sekarang kan udah bagus kan, alhamdulillah lah gitu. Jadi waktu pas lewat itu Kang Ayo itu ya mengalami kesulitan di jalan ya. Ya biasanya beliau di kota dengan jalan yang bagus, pas masuk ke sini udah nanjak, terjal, batunya gede-gede, bolong-bolong lagi jalannya. Tapi ya dengan kemajuan zaman sekarang ya, alhamdulillah lah sekarang. Kan sudah bagus. Dan sempat juga kan waktu itu ya di hot mic itu kan dari Jalan Cibarengko itu sampai sini panjang. Itu kan perbatasan dari Cibarengko yang ada sungai kecil di tengah Kebon Jati itu. Ya. Kalau ke sana ke Pasir Karebi itu, Pasir Karebi ke bawahnya, kalau ke sini ke area Bantarsari, Sukaurip masuknya. Itu ya batasnya itu di sana. Dan alhamdulillah secara transportasi ya sudah cukup bagus, dan sebetulnya kalau ke Kota Subang ini kalau misalkan jalan kondisi bagus seperti ini paling 10 menit sampai gitu kan ke pusat Kota Subang itu. Pusat Kota Subang itu, pemerintahan Kota Subang itu cukup 10 menit ya dari sini tuh. Sekarang kan enak, jalannya udah bagus sih sekarang mah, udah lumayan di hot mic atau dicor. Dulu kan ya masih semeraut lah. Tapi alhamdulillah sekarang mah udah bagus. Oke. Mengenai tips-tips kesimpulan dari perjalanan Kang Aheu, apa sebetulnya yang diambil hikmahnya, motivasinya? Ya, untuk menjalani kehidupan ini yang sekarang saja itu saya tuh dibawa enjoy aja, supaya enggak terjadi pemikiran yang lebih terlalu matang. Terus kita dibawa beribadah supaya kalau udah kita beribadah ke jalannya, pola pikir kita tenang gitu aja. Ya, jadi tipsnya seperti itu ya buat teman-teman, supaya kita terus bisa melakukan kehidupan ini dibawa enjoy, dibawa tenang,
ya pikiran-pikiran kalau misalkan ada masalah ya itu diselesaikan ya, jangan sampai berlarut larut apalagi bertahun-tahun Ya, betul. yang sehingga bisa ya menggerogoti organ-organ tubuh yang lain ya. Nah, karena kalau misalkan banyak pikiran kadang-kadang kemakan kadang nggak enak ya, terus ya datanglah banyak penyakit ya seperti sakit perut apa gitu kan. Soalnya kalau orang yang banyak pikiran ya kadang-kadang makan juga malas. Males. Nah, yang akhirnya lambung lah yang kena karena tidak diisi gitu kan, jarang diisi. Nah, seperti itu. Ya mungkin kita bisa berkumpul-kumpul lagi, bisa apa lagi nanti bisa apa tuh ya teman-teman sealumni kita bisa Bisa reunian lah gitu. ya bisa reunian, bisa ngobrol-ngobrol bareng dan Kang Aheo bisa selalu dilindungi, diberkahi, disehatkan terus. Amin. Dan secara apa tuh namanya ya kondisi saat ini belum ada kegiatan ya, semoga bisa dapat kegiatan lagi ya sesuai harapan dan keinginan. Amin. Oke, mungkin buat teman-teman dalam apa tuh namanya podcast kali ini kita akhiri ya, cukupkan sekian. Semoga ini menjadi motivasi karena dalam kehidupan ini mudah tidak mudah ya. Ada sebagian mungkin yang ya bicara mudah, ada juga yang tidak gampang untuk kehidupan kita. Tapi kita diamanatkan oleh ya Sang Pencipta ya. Kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan lahir ke dunia itu diberi satu buah amanat untuk hidup digunakan sebaik-baiknya, bisa kita lakukan dengan kemampuan kita terus berusaha. Intinya saran saya adalah banyak belajar ya. Jadi belajar itu jangan sampai oh kita tuh udah apa tuh namanya sudah usianya sudah termakan usia, tetaplah belajar ya. Karena sejatinya ilmu adalah akan menolong kepada diri ya. Ilmu akan menolong kepada kesulitan kita, baik menolong secara finansial, baik menolong secara kesembuhan, pikiran, karena ilmu sekarang itu lebih mudah ketimbang dulu. Dulu waktu semacam belum ada media sosial, kita sulit untuk berinteraksi. Sekarang belajar itu bisa lewat luring, daring, blended ya, bisa secara ketemu, bisa kita membaca artikel, bisa melihat konten-konten, belajar. Ada yang belajar lewat e-course, ada lewat meeting room Zoom dan segala macam ya. Ya untuk sebagai bekal dalam kehidupan teruslah mengupgrade diri. Nah, itu sih saran dari saya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salam bahagia.